Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fit darsi lughatil arabiyyah. Kaifa halukum ayuhat tullab? Atamanna annakum bil khair wal afiyah. Kembali lagi di pelajaran bahasa Arab bersama Ibu. Gimana kabarnya anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, terutama di saat pandemi seperti sekarang ini. Hadzal yaum sanastamir darsana fit darsi lughatil arabiyyah. Wal an sanata'allamu anil istifham. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran bahasa Arab kita, dan materi untuk pertemuan kali ini adalah tentang al-istifham. Apa yang dimaksud dengan istifham dan bagaimana contoh-contohnya? Simak terus videonya ya sampai akhir. Lidzalik, hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik mampu memahami, menentukan, dan mengaplikasikan bentuk, fungsi, serta susunan gramatikal dari istifham. Lahis al-jumlah at-taliyah. Perhatikan kalimat berikut ini. Ma hadha? Apa ini? Man ana? Siapakah saya? Aina baituki? Di mana rumahmu? Madza taktubu? Apa yang sedang kamu tulis? Hal anta talibun? Apakah kamu seorang murid? Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Mata tadhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke sekolah? Limadza ta'akhkharti? Mengapa kamu terlambat? Kam sa'atal an? Jam berapa sekarang? Nah, perhatikan kira-kira apa sih yang menjadi persamaan dari kesembilan kalimat ini? Jayyid, kesemuanya merupakan contoh dari al-istifham. Thumma, ma huwa al-istifham? Al-istifhamu huwa isti'lamun an syai'in au talabul ilmi bi syai'in. Jadi, al-istifham itu adalah mencari informasi tentang sesuatu hal. Kalau tadi kalian perhatikan, kalimat-kalimat yang sebelumnya ada, itu semuanya merupakan kalimat tanya. Nah, al-istifham itu juga merupakan bentuk pertanyaan. Karena kalau kita bertanya kan, kita itu sedang mencari tahu atau mencari informasi tentang sesuatu hal. Kemudian kita masuk ke adawatul istifham. Tadi kan al-istifham itu adalah bentuk atau kalimat tanya. Nah, kalau kita ingin membentuk sebuah kalimat tanya, maka kita harus menggunakan adawatul istifham ini. Jadi, adawatul istifham ini adalah kata tanya. Apa saja yang termasuk kata tanya dalam bahasa Arab? Yang pertama ada ma, yaitu apa. Kemudian man, siapa. Madza, apa. Aina, di mana. Hal, apakah. Mata, kapan. Kaifa, bagaimana. Limadza, mengapa. Kam, berapa. Inilah bentuk kata tanya dalam bahasa Arab. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ma, artinya apa. Bentuk ma ini diikuti setelahnya oleh isim, ya. Contoh kalimatnya yang pertama adalah ma hadza. Apa ini? Jawabannya seperti ini. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Ini merupakan contoh pertanyaan jika benda yang kita tanya merupakan bentuk mudzakkar. Tapi kalau bentuknya muannats, maka pertanyaannya menjadi ma hadhihi. Hadhihi nafizatun. Ini adalah sebuah jendela. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, Mas Muka, apa namamu? Tapi kalau bahasa Indonesianya tuh yang lebih tepat adalah siapa namamu, gitu ya. Jawabannya, Ismi Abdul Aziz. Nama saya Abdul Aziz. Nah, pertanyaan ma hadza Mas Muka ini nggak boleh salah lagi ya jawabannya. Kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir kita belajar nih di minggu yang lalu, ma hiwayatuka, apa hobimu? Jawabannya, hiwayati ar-rasmu. Hobi saya adalah melukis. Kalau hobinya membaca, hiwayati qiraatul kutub.
Kalau hobinya berenang, hiwayati sibahah, seperti itu. Perhatikan sekali lagi bentuk ma ini setelahnya diikuti oleh isim. Contohnya yang pertama tadi hadza isim isyarah. Ismuka itu isim. Hiwayatuka itu juga isim. Tsumma atsani madza artinya apa? Loh, kok sama yang tadi? Nah, di sini perbedaannya adalah setelah madza diikuti oleh fiil atau kata kerja. Beda ya, kalau ma tadi diikuti dengan kata benda, kalau madza ini diikuti dengan kata kerja. Jadi dia secara tidak langsung menanyakan aktivitas, berhubungan dengan aktivitas seperti itu. Contohnya, madza taf'alina? Apa yang sedang kamu perempuan kerjakan? Ini kalau bertanya kepada orang perempuan ya. Jawabannya, aqra'ul kitab. Saya sedang membaca buku. Kemudian, madza taktubu? Apa yang sedang kamu tulis? Ini kalau kita tanya kepada kamu laki-laki. Jawabannya, aktubur risalata. Saya sedang menulis surat. Kemudian yang terakhir, madza turidu? Apa yang kamu inginkan? Uridu an ashrabal qahwah. Saya ingin minum kopi. Tsumma, selanjutnya, man artinya siapa? Contohnya, man huwa, siapakah dia? Huwa syurtiyun, dia adalah seorang polisi. Man zaidun, siapakah Zaid? Zaidun akhi shaghir, Zaid adalah adik laki-lakiku. Man fil fasli, siapa yang ada di dalam kelas? Fil fasli tullabun, di dalam kelas itu ada murid-murid. Kemudian, limadza, why, artinya mengapa atau kenapa. Contohnya, limadza ta'akharti, kenapa kamu terlambat? Afwan ya ustadzah, asyari musdahimun jiddan. Maaf bu, jalanannya macet sekali. Limadza tadhhabu ilal maktabah? Mengapa kamu pergi ke perpustakaan? Adhabu ilal maktabah li asta'iral kutub. Saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam buku-buku. Limadza tabki? Kenapa dia menangis? Li'annaha tash'uru bi alamin fi batniha. Karena dia merasa sakit di perutnya. Selanjutnya, mata artinya when, kapan. Contohnya, mata istaqoista minan naum? Kapan kamu bangun tidur? Istaqoistu fi sa'atil khamisah sobahan. Saya bangun tidur pukul 5 pagi. Mata natanawalul ghoda? Kapan kita akan makan siang? Natanawalul ghoda ba'da sholati zuhri. Kita makan siang setelah sholat zuhur. Mata tarji'u ummuki minas suq? Kapan ibumu pulang dari pasar? Tarji'u ummi minas suqi fil masai. Ibuku pulang dari pasar di sore hari. Kemudian, kaifa, how, bagaimana? Contohnya, kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, nahnu bil khair. Alhamdulillah kami baik-baik saja. Kaifa tarji'u minal madrasah? Bagaimana kamu pulang dari sekolah? Arji'u bihafilatil madrasah. Saya pulang dengan bis sekolah. Kaifa tarsumu fil bait? Bagaimana kamu melukis di rumah? Arsumu bin nazri ilal bustan. Saya melukis dengan melihat ke taman. Kemudian, kam, berapa? Contohnya, kami sa'atil an, jam berapa sekarang? Al-an as-sa'ah as-sabi'ah wan nisf. Sekarang pukul 7.30. Kam taliban fil maktabah? Ada berapa orang murid di dalam perpustakaan? Fil maktabati thamaniyah tullabin. Di perpustakaan ada 8 orang murid. Kam si'rus sukar? Berapa harga gula? Si'rus sukar khamsuna alfin rupiah.
harga gula Rp50.000. Jadi kam ini bisa untuk menanyakan jam, berapa orang, jumlah orang, kemudian juga menanyakan harga ya. Thumma, hal, apakah? Hal anti talibah, apakah kamu seorang murid perempuan? Untuk hal ini, jawabannya itu bisa dua macam, na'am atau la. Jadi jawaban untuk hal ini ada dua opsi, bisa iya, bisa tidak. Contohnya, kalau iya berarti na'am, ana talibah. Ya, saya adalah seorang murid perempuan. Atau jawabannya bisa gini juga. La, ana mudarrisah. Tidak, saya seorang guru. Contoh lainnya, hal tadhhab ilal madrasah bisayyarah? Apakah kamu pergi ke sekolah dengan mobil? Kalau iya, na'am, adhabu ilal madrasah bisayyarah. Ya, saya pergi ke sekolah dengan mobil. Kalau tidak, la, adhabu ilal madrasah masyian. Tidak, saya pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Thumma al-akhir, aina, where, di mana? Contohnya, aina taskunu, di mana kamu tinggal? Askunu fi syari' Ahmad Yani. Saya tinggal di jalan Ahmad Yani. Aina baituka, di mana rumahmu? Baiti amamal madrasah. Rumah saya di depan sekolah. Perhatikan, jika di depan aina ini diberi min, menjadi min aina, maka katanya berubah menjadi dari mana. Contohnya, min aina anta, dari mana kamu? Biasanya ini juga digunakan untuk menanyakan asal seseorang. Jawabannya, ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Atau, min aina hadzal qalam? Dari mana pena ini? Al-qalamu min sodiqi. Pena itu dari temanku. Kemudian, kalau minnya kita hilangkan, kemudian kita ganti menjadi ila aina, maka artinya menjadi kemana. Ila aina tadhabu, kemana kamu pergi? Adhabu ila suqi, saya pergi ke pasar. Ila aina tadhabina, kemana kamu pergi? Adhabu ilal maqsaf, saya pergi ke kantin. Perhatikan di sini, ila aina tadhabu, kemana kamu pergi itu jika kita bertanya kepada orang laki-laki. Tetapi kalau kita tanya kepada orang perempuan, maka menjadi ila aina tadhabina. Seperti itu ya, perhatikan fiilnya juga berubah. Hal fahimtum? Nah, ini merupakan salah satu bentuk istifham yang sering sekali ibu gunakan di dalam video-video ibu. Apakah kalian sudah paham? Insya Allah sudah paham ya. Jadi Anda sekalian sudah bisa untuk menentukan dan menggunakan kata tanya yang tepat dalam bahasa Arab. Kon intaha darsana huna, idza ladaikum soalan au mushkilat is'alni fil WhatsApp au fil Classroom. Syukron jazila ala ihtimamikum. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.